Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin di video kali ini kita mungkin belajar tentang satu kata serapan ya dari bahasa Jepang gitu, yang bisa dilihat di KBBI kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa diakses di KBBI kemendikbud.go.id ini ya, dengan entry sundoku, bukan sudoku ya. Kalau sudoku kan permainan logika yang meletakkan angka 1 sampai 9 dari horizontal dan vertikal ya. Kalau sundoku itu ada n-nya, sundoku, jadi thesaurusnya. Jadi artinya perilaku seseorang yang gemar membeli buku tetapi hanya ditumpuk dan tidak dibaca. Mungkin hari ini saya merasa seperti itu ya. Tiba-tiba pengen ketika sedang makan di Warmindo itu tiba-tiba ingin membeli buku. Dan tadi saya hitung ada 11 buku yang saya beli karena ada buku yang buku di sosial agensi itu yang buku bekas yang biasanya murah cuma 10.000, 5.000, ada yang 15.000 dan sebagainya. Tapi ya tadi yang saya beli itu yang paling mahal 10.000 ya. Ada 11 buku, di antaranya ini ya, yang pertama itu buku menyingkap profesionalisme kinerja surat kabar di Indonesia gitu ya. Jadi dalam ini bukunya bisa sampulnya seperti ini ya. Tiba-tiba saya pengen mungkin saya nggak semata-mata random tadi ya milih karena rata-rata murah gitu, tapi saya melihat secara sepintas itu menarik untuk sebetulnya dibaca. Seperti ada bab media performance, suatu kerangka analisis. Jadi biasanya buku yang bagus itu di depannya itu kan punya kerangka analisis yang dipakai untuk membaca keseluruhan buku itu ya. Kemudian ada di subbabnya itu potret profesionalisme dan kualitas pemberitaan surat kabar di Indonesia. Jadi buku-buku seperti ini itu kita bisa belajar hal-hal yang di luar bidang keilmuan yang kita geluti gitu ya, untuk membuka wawasan kita ya. Orang-orang yang sundoku seperti saya itu yang suka numpuk buku gitu, sebenarnya ingin menenangkan pikiran dengan mengoleksi beragam topik gitu ya, buku dengan beragam topik yang ini tentang jurnalisme gitu. Ini buku pertama ini ya, bisa dilihat covernya seperti yang ada di layar. Kemudian buku kedua adalah ini sebenarnya juga aplikasi yang lawas ini ya, tapi mengolah data spasial dengan map info profesional ya. Saya tertarik karena tiba-tiba saya melihat ini ya, ada di belakangnya itu map info profesional adalah software sistem informasi geografis termuka di dunia saat ini yang paling cepat mengalami perkembangan. Saat ini MIPRO bukan saja digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga membantu dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial, kependudukan, pariwisata, kesehatan, kriminal, dan sebagainya. Jadi data spasial itu bisa untuk ini ya, mempelajari juga topik-topik sosial gitu. Karena saya latar belakang sosial, dan sebenarnya software ini juga, ini kan buku lama ya dari penerbitan dia. Mungkin sekarang saya tidak mengikuti map info profesional itu sudah sampai atau masih dikembangkan atau tidak softwarenya, tapi saya melihat hal-hal seperti ini tuh patut dipelajari untuk orang-orang yang bergerak di bidang sosial agar bisa menggunakan software untuk memecahkan masalah sosial begitu ya, berdasarkan data spasial yang digunakan gitu. Mungkin agak random ya ketika saya background psikologi punya ya, nggak random, terlalu random banget, tapi saya suka membaca hal-hal yang di luar bidang ilmu misalnya. Kemudian buku yang ketiga adalah dari Dr. Syahrir, yang penulisnya adalah Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Bisnis ini. Jadi membaca bagaimana ekonomi Indonesia itu dalam perspektif dunia bisnis begitu. Babnya ada bank dan masalahnya, kemudian tuntutan perubahan, menjawab prospek dan peluang. Ini terus
prospek ekonomi makro di Indonesia tahun 1994. Sebenarnya ini buku lama, tapi itu kan bisa melihat sebenarnya buku-buku lawas seperti itu justru membuka perspektif saya secara lebih luas ya. Secara historis itu kita belajar secara dalam kerangka sejarah itu bagaimana perkembangan suatu bidang keilmuan gitu ya. Kalau ini kan ekonomi ya, Indonesia dalam perspektif bisnis gitu. Ada bab ketiga, politik pembangunan kebijaksanaan dan tantangan kemiskinan. Ya, ini tentang bagaimana dalam dunia ekonomi dan bisnis itu berhadapan dengan isu-isu problem sosial seperti kemiskinan. Bagaimana studi tentang pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi hal seperti ini itu justru bagus untuk kita untuk belajar dalam kerangka historis suatu permasalahan sosial. Itu yang buku ketiga. Buku keempat adalah saya juga sekarang kan menjadi guru pendamping di Taman Kanak-kanak itu. Saya tertarik dunia pendidikan. Jadi di sini lebih ke administrasinya ya. Dimensi administrasi pendidikan di sekolah. Karangan Dr. Andes B. Surya Subroto ya. Ini bisa dilihat ini di Google Book penerbitnya PT Bina Aksara Jakarta tahun 1984. Jadi buku lama juga tentang administrasi. Di sini dibahas mengenai organisasi sekolah, pentingnya organisasi sekolah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun organisasi sekolah. Kemudian ada komponen administrasi pendidikan, ada administrasi kurikulum tentu saja, ada administrasi personel sekolah ya, guru, kepala sekolah, karyawan, administrasi murid, administrasi tata laksana sekolah, tata usahaan, administrasi sarana pendidikan. Jadi lengkap ya ini administrasi. Jadi bidang yang kita relate dengan kita geluti itu, buku itu jadi membuka perspektif kita lebih luas lagi gitu. Meskipun kita sebagai guru pendamping, kita juga belajar administrasi itu membuka hal tentang apa yang kita sebenarnya kita temui setiap hari, tapi kita mungkin jarang menggelutinya ya. Ada yang di administrasi itu mungkin bagi kita itu ya urusannya administrator atau sekretaris dan lain sebagainya. Tapi dengan membaca buku seperti ini tuh membuka wawasan kita ya sebagai guru juga untuk memahami lingkungan di mana kita bekerja gitu. Kemudian ini ada mengenal hukum, suatu pengantar dari Prof. Dr. Andes Sudikno Mertokusumo SH. Jadi mengenal hukum ini juga buku lama juga, terbitan tahun ini edisi keempat tahun 1985 ya kalau kata pengantar. Beberapa halamannya ya, cetakan pertama itu 1996 ya. Ini buku mengenal hukum. Ini isinya juga cukup menarik ini. Manusia dan masyarakat, kaidah-kaidah sosial, kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, tata krama atau adat ya. Hukum dalam konteks kaidah-kaidah sosial. Kemudian kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Kemudian ada hukum, hak dan kewajiban, adanya subjek hukum dan sebagainya. Ada juga tujuan hukum, sumber hukum, sistem dan klasifikasi hukum, kekuasaan kehakiman, penegakan hukum dan penemuan hukum. Jadi cukup lengkap ya untuk kita belajar hukum sebagai pengantar lah untuk mengenal dunia hukum dengan lebih. Jadi ketika kita melihat pemberitaan soal hukum itu tidak terlalu ngeblank gitu ya. Buku seperti ini tuh penting untuk kita itu memahami apa yang terjadi di dunia hukum Indonesia gitu. Khususnya karena kita tinggal di negara ini. Kemudian buku selanjutnya adalah pengantar logika informatika, algoritma dan pemrograman komputer ini. Covernya sudah cukup. Jadi cuma 5.000 ya dihargai, karena mungkin covernya juga sudah bisa, tapi isinya juga tidak
apa isinya tidak rusak gitu ya, lengkap itu. Dasar-dasar logika informatika, algoritma, elemen dasar pemrograman, bahasa pemrograman. Jadi lengkap sekali untuk dunia pemrograman sekarang kan sudah cukup berjalan cukup sangat jauh gitu ya. Ada beragam bahasa pemrograman yang bisa dipelajari secara online gitu dan otodidak juga itu, sehingga paling tidak kita memahami apa sih algoritma yang dimaksud algoritma itu, apa sih yang dimaksud dengan pemrograman itu biar nggak terlalu bodoh ya ketika kita berhadapan dengan hal yang kita temui setiap hari itu. Kemudian juga ini buku kecil ini, Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik, Panduan bagi Jurnalis. Sebenarnya untuk jurnalis, tapi kita juga sebagai masyarakat sipil harus paham akar pertumbuhan hak sipil dan politik ini. Di bab pertama, kemudian potret buram hak sipil dan politik di Indonesia, kebebasan pers dan HAM. Jadi seperti ini itu penting untuk kita sebagai orang sipil untuk memahami kaidah-kaidah jurnalistik, kemudian memahami hak sipil dan politik gitu ya. Dan sebagainya itu untuk agar kita juga paham bagaimana dunia di sekitar kita itu bekerja ya. Nadam al-Ajurumiyah ya, untuk yang belajar Jurumiyah ini untuk belajar buku. Jadi ini juga saya masih bodoh dalam bahasa Arab ya, sangat hampir mendekati nol. Tapi kita perlu belajar juga nanti untuk ini ada buku tentang bahkan sepak bola ya, derby, itu 20 lebih rivalitas terbaik antara klub sepak bola dan dunia. Jadi karena saya mengikuti pertandingannya klub saya itu kan Arsenal, saya suka Arsenal, itu di sini juga dibahas mengenai North London Derby atau Derby London Utara ya. Itu ada Arsenal dengan Tottenham, bagaimana sejarah rivalitas kedua klub itu terjadi di London Utara gitu sejarahnya. Kita bisa pelajari dari buku ini. Paling enggak kita sebagai orang yang mengaku mengikuti klub tertentu itu atau fans klub tertentu itu tidak buta terhadap rivalitas klub yang kita sukai gitu, kita tonton. Kemudian ada juga ini buku bagus karena saya pakai operating sistemnya juga di Slow Linux gitu, Slow dari Linux itu LXHT ya kalau saya di Slow-nya. Ini di sini buku Pintar Linux, memahami security Linux ya, keamanan di Linux gitu. Paling enggak sebagai pengguna Linux ya paling enggak mengetahui dasar-dasar tentang security lah, keamanan gitu, biar tidak ceroboh dalam menggunakan operating system ya. Kemudian yang terakhir adalah keterbukaan informasi dan ketahanan nasional gitu. Karena background S2 saya itu tentang ilmu pertahanan, yang jurusannya peperangan asimetris, saya tertarik juga dengan dunia ketahanan nasional dan pertahanan negara. Hal-hal seperti ini itu tuh buku-buku seperti ini itu setidaknya kita mengoleksi ya. Kadang-kadang kita lebih baik kalau diselesaikan ya bacaannya, tapi ya juga mungkin ada bab tertentu yang kita ingin pahami gitu, bisa juga gitu. Jadi buku itu bagaimanapun tidak ada ruginya kalau dibeli. Itu perspektif saya sih ya, tadi mungkin karena sumberku tadi ya. Jadi suka ngoleksi buku, mungkin kadang jarang dibaca. Tapi untuk saya itu mungkin cuma agak malas saja, jadi tidak langsung diselesaikan, tapi kadang lompat-lompat dari satu topik buku ke topik buku lainnya gitu. Karena pikiran saya juga sering lompat-lompat, atau mungkin istilah bahasa Inggrisnya adalah mind wandering ya, pikirannya itu berkelana kemana-mana itu, karena juga saya bacaannya random gitu. Tapi saya menikmati untuk belajar dari berbagai bidang keilmuan, karena itu membuka diri kita untuk lebih dewasa ya, menikmati perbedaan pendapat, kemudian mengoreksi diri sendiri. Oh ternyata saya masih bodoh di banyak bidang keilmuan. Bahkan yang kita pelajari pun gitu, misalnya saya backgroundnya psikologi dan peran asimetris, tetap aja masih ada bodoh di bidang yang kita pelajari gitu. Jadi membeli buku itu membuka sisi kepribadian kita yang rendah hati gitu ya,
untuk menerima koreksi, kemudian belajar hal yang baru dari orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda gitu. Sehingga itu sangat enak untuk dinikmati gitu ya, bukan merayakan kebodohan ya, tapi agar kita itu senantiasa membaca terus menerus. Mungkin seperti itu ya. Hari ini saya banyak membeli buku ya, 10 lebih ya, 11 tepatnya gitu, nggak nyampe 100 habisnya gitu. Tapi saya bersyukur secara random tiba-tiba ingin membeli buku di hari ini, karena saya juga bisa berbagi di konten ini bahwa ada loh orang-orang yang ternyata istilah Jepangnya itu adalah sundoku yang sudah diserap di KBBI, perilaku seseorang yang kemana membeli buku tetapi hanya ditebur dan tidak dibaca. Tapi insya Allah untuk kasus saya ya dibaca, tapi meskipun agak lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.